me introduce myself. My name is Listia Dwi Mulyani, but you can call me Tia. NPM 25412045. I'm from class accounting 25A. Here I will explain about materi model matematik. Yang pertama, itu ada perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi dan bisnis. Matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk matematika terapan. Penggunaan simbol-simbol pada huruf variabel biasanya menggunakan huruf akhir alfabet X, Y, Z. Penggunaan sumbu P harus pada sumbu horizontal karena variabel P merupakan variabel bebas. Nilai variabel dapat berupa negatif dan positif. Sedangkan matematika ekonomi dan bisnis adalah penggunaan simbol-simbol biasanya menggunakan nama variabel ekonominya. P sama dengan price, C sama dengan cost, Q sama dengan quantity. Penggunaan sumbu P price dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif sehingga berlaku pada kuadran pertama saja. Lalu yang kedua ada konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis atau model matematika bisnis. Matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. Matematika bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika demi terciptanya hasil yang maksimal dan akurat. Model matematika. Dalam matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematik, ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai suatu yang besarnya dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Atau variabel dalam model ekonomi terbagi menjadi dua jenis. Parameter biasa disebut sebagai koefisien dari suatu variabel atau angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Selanjutnya, itu ada dua jenis variabel. Yang pertama ada endogen, variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Lalu yang kedua ada eksogen, variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada atau tetap. Persamaan dan tidak bersamaan. Model-model matematika sering mencakup satu pernyataan atau sekelompok pernyataan atau statement yang meliputi berbagai simbol dari variabel-variabel dan konstanta konstan. Misalkan, pernyataan matematika adalah 3xyz ditambah xy dikurang 5xz. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama, disimbolkan dengan sama dengan. Ketidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama, disimbolkan dengan lebih kecil atau lebih besar dari. Selanjutnya ada 3 macam persamaan. Yang pertama, persamaan definisi. Suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Yang kedua, persamaan perilaku. Suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Dan yang ketiga, kondisi keseimbangan. Suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan atau equilibrium. Selanjutnya ada sistem bilangan nyata. Bilangan nyata, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya.
Objek selanjutnya dinamakan anggota dan elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan satu huruf kapital dan elemen-elemennya didaftarkan dalam tanda kurung kurawal, dan elemen-elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, S adalah bilangan bulat ganjil positif 1 sampai dengan 20. S sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan tutup kurung kurawal. Operasi pada himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya, dan dilambangkan dengan N. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 2, 3, 4, 5. Maka A irisan B sama dengan 2, 3, dan 4. Dan operasi pada himpunan yang kedua adalah gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan U. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 2, 3, 4, 5. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan operasi pada himpunan yang terakhir adalah komplement. Komplement adalah suatu himpunan anggota yang tidak dapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Contoh, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka B komplement sama dengan 6, 7, 8, dan 9. Okay, thank you for attention and time. That's all my presentation, and see you.